Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan ke-14, itu mengenai manajemen piutang dan persediaan. Oke, langsung saja. Apa itu manajemen piutang dan apa itu juga manajemen persediaan? Nah, kira-kira sih kenapa itu perusahaan mempunyai piutang? Yang pasti gini, secara umum perusahaan itu lebih suka untuk menjual dengan tunai ya, karena menerima kas lebih cepat dan juga bisa memperpendek siklus kas. Kita sudah membahas manajemen kas ya, pertemuan yang lalu. Kemudian, tetapi karena adanya persaingan, sehingga perusahaan itu memberikan kelonggaran. Jadi bisa pembayarannya itu menjual secara kredit ya. Jadi supaya banyak yang beli itu, banyak yang beli maka bisa dilonggarkan dengan pembayarannya secara kredit. Nah, dengan demikian ya, piutang ini diharapkan tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Meskipun tidak dalam siklus yang pendek ya, kan tujuannya tadi lebih senang gitu umumnya. Tapi karena persaingan yang semakin ketat, jadi akhirnya ada kelonggaran ini. Lalu, di sisi lain, itu piutang ini menyebabkan peningkatan biaya terkait sumber dana yang digunakan untuk membiayai piutang ini. Meskipun dia penjualannya meningkat, keuntungannya meningkat, tentu ada biaya ya, biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi kenapa perusahaan mempunyai piutang? Yang pertama tadi untuk persaingan, yang kedua juga untuk membesarkan usahanya. Nah, ini siklus piutang dagang. Jadi tingkat piutang perusahaan itu bisa dipecah ke dalam dua hal ya. Yang pertama itu besarnya piutang rata-rata, kemudian juga lama. Jadi dari besarnya nih, dari jumlah, kemudian dari waktu. Contoh nih, perusahaan punya penjualan kredit rata-rata hariannya 10 juta ya secara kredit. Kemudian juga piutangnya itu sebanyak 30 hari. Maka piutang perusahaan pada saat operasi perusahaan sudah mulai stabil adalah yang pertama, piutang itu rumusnya periode pengumpulan yaitu sebanyak 30 hari dikali penjualan rata-rata. Yaitu penjualan kredit rata-ratanya 10 juta. Berarti dia punya piutang, si perusahaan itu tuh punya dana di masyarakat yang belum dibayar ke perusahaan sebanyak 300 juta. Itu namanya piutang. Kalau utang kan kita yang berutang, kalau piutang itu kita yang mengutangi. Nah, itu. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi piutang? Kita sebagai perusahaan yang menghutangi orang lain. Nah, ada dua bagian, yaitu faktor yang pertama itu eksternal. Karena permintaan terhadap produk ya. Karena misalkan permintaan terhadap produk tersebut bisa sedikit, bisa banyak, atau kurang gitu. Jadi untuk persaingan jadi dilakukan pembayaran secara kredit sehingga permintaannya menjadi meningkat. Kemudian karakteristik dari industri ya. Misalkan nih industrinya barang mahal, kemudian barang itu mahal dan tidak terlalu dibutuhkan. Misalkan industri yang memproduksi barang tidak terlalu dibutuhkan, sehingga ketika dia mau menjual, dia harus punya effort yang lebih ya. Jadi barang-barang itu dikreditkan. Kemudian yang kedua itu faktor yang mempengaruhi internal. Yang internalnya itu adanya kebijakan promosi dan iklan, juga ada kebijakan piutang. Itu faktor yang mempengaruhi, itu masing-masing di internal perusahaan ya. Nah, ini tadi faktor internal, eksternal. Faktor kompetisi masuk ke dalam faktor eksternal ya. Jadi industri ini salah satu determinan penting dalam persediaan perusahaan. Nah, faktor kompetensi itu juga berpengaruh
Kemudian faktor musiman juga itu berpengaruh terhadap piutang. Misalkan nih, contoh jika penjualan satu produk itu bersifat musiman. Nah, bersifat musiman sehingga produk itu perlu dipiutangkan. Misal kayak di perkampungan itu kan orang-orang membeli pupuk, kemudian mereka akan bayar ketika panen. Nah, bisa seperti itu. Lalu faktor internal itu contohnya kita sebagai manajer punya pilihan untuk memberikan kebijakan kredit itu longgar, yaitu kita meningkatkan piutang, atau yang ketat kita meminimkan piutang. Nah, kebijakan promosi itu juga sampai tingkat tertentu akan mempengaruhi sebuah piutang. Tuh. Tergantung nanti kalian jadi manajer keuangan, kalian mau yang mana? Kalian mau piutang itu ditingkatkan, tapi semakin meningkatnya piutang sih semakin meningkat ya penjualan. Kalau tujuan kalian adalah penjualan dan tidak terlalu bermasalah dengan peningkatan piutang sih nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan kalian adalah perputaran, nah itu meminimumkan piutang itu lebih disarankan. Kenapa? Karena kan barang itu harus berputar ya. Jadi harus ada produksi. Nah, kalau mau produksi tentunya harus ada modal. Tuh, kecuali banyak modal ya. Itu faktor internal. Nah, kemudian kebijakan piutang. Kebijakan piutang ini bisa dilihat sebagai trade-off ya, antara keuntungan dan peningkatan biaya. Trade-off lagi ya, seperti profitabilitas dan likuiditas juga trade-off gitu. Jadi mau keuntungankah yang dinaikkan atau biaya? Nah, kalau misalkan piutang itu bisa meningkatkan laba, juga bisa meningkatkan biaya. Kenapa? Karena kalau kita mengkreditkan barang, kita bisa meningkatkan laba karena banyak barang yang dijual. Tetapi juga bisa meningkatkan biaya karena banyak biaya yang diperlukan. Tuh. Kemudian bagaimana analisis kuantitatif manfaat dan biaya? Ini kuantitatif berarti hitung-hitungan ya. Tambahan biaya investasi pada piutang, kontribusi laba. Harga dikurang biaya variabel per harga dikali 100. Itu tambahan biaya investasi pada piutang. Harga dikurangi harga ya, dikurang variable cost atau biaya yang diperlukan untuk produksi, harga dikali 100%. Nah, dia rumus tambahan biaya investasi pada piutang. Harga, terus berapa biaya variable cost-nya dibandingkan nih. Jadi di sini dapat bersih dibandingkan harga. Itu dikali 100%, sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa tambahan biaya dari investasi pada piutang tersebut. Nah, itu. Oke, langsung saja. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau menjual barang itu secara kredit. Kita sebagai manajer keuangan, kita harus mampu ya menilai gitu. Menilai sesuatu secara subjektif, kemudian dilihat dari 5C. Ini marketing biasanya ya. Ini marketing ini harus mampu menilai ini 5C. Karena ini terkait dengan konsumen kita. Yang pertama kita harus menilai bagaimana sih karakter orang yang mau kita kreditkan barangnya tadi. Apakah dia mampu mengkredit barang kita? Apakah dia mampu mencicil barang yang akan kita jual tadi? Itu karakternya. Tentu ini dilakukan dengan cara bertanya kepada
misalkan kepada tetangganya. Dulu saya pas jadi banker ya, saya menanya tentang karakter ini ke kepala desanya. Saya nanya, oh gimana Pak orang itu? Apakah apakah beliau itu sering tidak bayar hutang? Nah itu salah satu menilai karakter. Kemudian capacity. Nah kapasitas ini dia mampu nggak sih perusahaan kapasitas melihat kemampuan ekonomi seseorang atau perusahaan, ya dia mampu nggak sih secara ekonomi. Kalau misalkan dia karakternya baik ya, misalkan dia kalau berhutang pasti bayar gitu karena orangnya baik, tapi dia mampu nggak sih sebenarnya secara ekonomi dia membayar itu. Percuma dia baik tapi nggak mampu untuk bayar gitu, kebaikannya akan tertutupi. Lalu kapital di sini adalah terkait dengan modal, bagaimana modal yang baik itu apa bagaimana modal itu mampu melunasi hutang itu yang lebih baik. Itu terkait kemampuan permodalannya. Lalu kolateral. Nah, di sini dia bisa nggak menyediakan jaminan atau aset gitu, aset tertentu. Jadi kalau ada jaminan itu risikonya akan semakin kecil. Lalu condition. Nah, kondisi ekonominya itu akan menentukan kemampuan perusahaan melunasi utangnya. Misalkan perusahaan rekanan kita itu kondisinya sedang bagus, maka bisa kita pertimbangkan. Tetapi kalau dia sedang defisit gitu atau tidak, untungnya apa karena pandemi ini misalkan untungnya defisitnya luar biasa, kita bisa pertimbangkan itu terkait dengan condition ini. Nah, itu 5C. Jadi ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Terkait bagaimana faktor yang dipertimbangkan dalam penjualan kredit. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengendalian utang. Nah, kalian sebagai manajer keuangan nanti harus mampu ya mengindikasi kenaikan piutang yang berakibat turunnya profitabilitas. Misalkan nih, laba udah mulai turun ya, berarti laba mulai turun, berarti harus mengurangi yang namanya piutang. Betul, karena terlalu banyak piutang akhirnya laba turun karena lambat. Kan kita memberikan kredit kepada perusahaan atau orang lain itu dibayarnya lama ya. Jadi kemungkinan juga profitnya itu lama baru kita dapat. Nah, kemudian diperketat aja kebijakan kreditnya, yaitu kenaikan kenapa diperketat? Karena kalau tidak terkendali bisa membuat perusahaan semakin buruk. Itu percuma kita memberikan kredit kepada orang lain, tetapi perusahaan kita mau bangkrut, gitu ya. Yang kedua ada monitoring. Nah ini mengawasi periode pengumpulan piutang. Nah kita perlu nih ada time management. Jadi maksimal berapa tahun? Misalkan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3, 4, 5 itu harus dipetakan. Jadi tidak bertumpuk. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak memanajemen piutang, jangan-jangan semuanya bayar pada 5 tahun atau 10 tahun. Ya kita yang rugi. Gimana tahun 1 sampai 4-nya gimana? Kok tiba-tiba langsung ke 5 gitu. Mungkin 5 nanti langsung dapat banyak. Nah, untuk mengawasi ini kita punya beberapa cara, yaitu bisa dengan rata-rata periode utang, aging schedule atau schedule umur, dan payment pattern approach atau pendekatan pola pembayaran. Yang pertama dulu nih, rata-rata periode pengumpulan. Dia adalah waktu yang dibutuhkan dari penjualan kredit sampai penjualan tersebut diberikan. Jadi waktu yang dibutuhkan dari waktu dijual sampai terjadi pembayaran. Nah, itu dibuat rata-ratanya. Jadi kita harus mampu membuat rata-rata dengan menggunakan informasi laporan keuangan. Misalkan ada 100 nih, ada 100 orang yang kita berikan piutang, lalu dibikinlah rata-ratanya dengan
hari penjualan kredit sampai dengan penjual tersebut dibayarkan secara lunas. Nah, ini contohnya. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pertama kita menghitung penjualan harian dulu. Penjualan rata-rata, total penjualannya selama 1 tahun dibagi dengan 365 hari. Nah, kalau udah dapat, baru kita masukkan, ini kita masukkan ya, yang total piutangnya berapa sih, piutang yang berapa sih, kredit yang kita berikan kepada perusahaan lain atau masyarakat, dibagi penjualan hari rata-rata yang kita dapat dari sini tadi. Nah, ini kan misalkan kita selama 1 tahun 5 triliun dibagi 365, hasilnya berapa di sini, XX misalkan. Berarti ini kan selama berarti per hari kita dapat 500.000 misal ya, ini misal aja. Kita bisa menjual 500.000. Oh, ternyata ada yang kredit. Jadi total piutangnya misalkan 20 juta dibagi dengan penjualan harian rata-rata misalkan. Penjualan rata-ratanya itu 500, tinggal dibagi aja. 4 ya. 400.000. Jadi rata-rata periode pengumpulan sama dengan 400. Gitu. Atau dengan formula langsung. Jadi total piutangnya 20 juta misalkan, dibagi total penjualan 5T per 365. Jadi kita nggak perlu yang 2 kali. Ini 1 kan baru 2, nggak perlu. Jadi langsung aja rumusnya digunakan, langsung aja digunakan, tapi hasilnya juga sama aja nanti. Nah, itu pertama dengan rata-rata periode pengumpulan piutang. Yang kedua dengan aging schedule atau schedule umur. Nah, ini terkait umur dari masing-masing rekening piutang dagang, jadi bukan gabungan. Nah, informasi ini diambil dari buku besar ya, piutang dagang. Nah, karena kan manajer keuangan itu bisa fokus 100% ya, yang kepada yang tidak membayar tepat waktu. Itu. Informasi mengenai 10% tersebut bisa digali lebih lanjut. Misalkan ada 10% yang tidak membayar tepat waktu. Jadi bisa di buku besar tadi. Yang ketiga itu payment pattern approach, yaitu pendekatan pola pembayaran. Rumusnya itu PPR, pendekatan pola pembayaran itu sama dengan piutang dagang per perputaran piutang. Perputaran piutang itu berapa sih? Apa sih? Jadi piutang dagang per penjualan per 360. Nah, itu untuk mencari pendekatan pola pembayaran atau PPP ya. Nah, sama dengan aging schedule ya, kalau PPR ini juga punya potensi memberikan informasi yang tidak tepat. Karena kan udah dibagi 360 ya, kan mungkin aja ada bulan-bulan yang nggak laku, tapi bulan lain bisa. Gitu. Jadi mungkin aja informasi itu tidak tepat. Nah, terkait manajemen piutang, ternyata piutang juga ternyata ketika kita memberikan kredit kepada orang lain atau perusahaan rekanan juga ternyata ada manajemennya gitu. Bagaimana, berapa maksimumnya, kemudian berapa bagaimana cara mengendalikannya, apakah kita agresif atau kita dan sebagainya ya. Nah, kita selanjutnya masuk ke manajemen persediaan. Nah, terkait manajemen persediaan ini ada beberapa jenis ya, yaitu misalkan bahan
mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Nah, bahan mentah ini biasanya kita dapat dari produsen, setengah jadi ini juga udah didapat, ada yang dari produsen kadang, kemudian juga ada yang kita dapat dari perusahaan lain. Nah, kemudian kalau barang jadi ini udah masuk kepada hasil produksi kita. Nah, ini bahan mentah, itu bahan yang akan digunakan untuk produksi barang. Kalau mau produksi barang kain berarti harus punya ada benang, ya. Kemudian setengah jadi, nah di sini misalkan tadi sudah jadi kain. Nah, kain ya. Sini benang. Di sini barang jadinya yaitu baju. Nah, ini ternyata harus dimanajemen nih, bagaimana manajemen benang, bagaimana kain dimanajemen, bagaimana baju dimanajemen. Nah, kenapa sih perusahaan punya persediaan? Karena persediaan ini mampu mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Ya, misalkan nih bahan mentah itu kan tidak selamanya ada ya. Kadang misalkan nih kayak bawang aja kan kadang kita mahal ya, karena ombak tinggi jadinya susah masuk ke Kalimantan, jadinya terhambat. Itu salah satu bahan mentah. Makanya kita perlu persediaan. Nah, secara spesifik itu beberapa manfaat kita berinvestasi pada persediaan itu berbagai macam. Kita bisa mendapatkan diskon. Karena kenapa? Karena ketika kita beli banyak, kita dapat diskon. Ini udah jelas nih, kita semua paham ya. Kita banyak beli, maka kita bisa dapat diskon. Nah, kemudian yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Nah, kalau out of stock ini, misalkan pelanggan datang itu membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang. Nah, akhirnya kita nggak bisa kan, orang mau beli cepat gitu, kita nggak punya barang. Itu salah satu kita punya keuntungan, punya persediaan. Lalu yang nomor 3, manfaat pemasaran. Nah, kalau kita punya persediaan barang lengkap, maka kita bisa nih membuat calon pelanggan kita terkesan, oh barang kami lengkap nih, oh ready nih, silahkan dibeli gitu. Lalu nomor 4, spekulasi. Kadang-kadang persediaan itu juga digunakan untuk berspekulasi. Spekulasinya misalkan, oh jangan-jangan nanti bulan depan itu mahal atau langka, maka kita harus punya persediaan dari sekarang. Jadi bisa aja itu spekulasi. Lalu, nah karena kita punya punya barang yang disimpan, kita juga punya biaya, ya. Ini salah satu kelemahannya, bukan kelemahan sebenarnya, tapi memang konsekuensi. Ketika kita punya persediaan, maka kita harus bersedia menerima konsekuensi dari persediaan tersebut, yaitu biaya. Nah, yang pertama ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini kalau di persediaan misalkan pada piutang atau modal kerja memerlukan biaya investasi ya. Kita kan ketika memberikan piutang atau modal kerja itu tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak hanya plok gitu berikan, enggak. Kemudian biaya penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan ini misalkan sewa gudang, asuransi pajak, biaya kerusakan persediaan, kita menyewa gudang di Dipal berapa ya, di Gambut itu banyak ya gedung yang disewakan itu untuk menyimpan barang-barang. Nah, itu terkait biaya penyimpanan. Lalu yang ketiga itu ada biaya order. Nah, biasanya untuk kita bisa menyetok barang itu kan pasti kita ada biaya yang dikeluarkan, itu biaya order. Karena kita menyetok dalam jumlah yang banyak, jadi biayanya juga kemungkinan akan banyak. Nah, itu tadi terkait persediaan.
yang meliputi biaya-biaya dalam manajemen persediaan. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai manajemen kas yang optimal itu gimana sih? Nah, kalau sekarang kita mempelajari model persediaan optimal atau EOQ. Nah, ini kita menghitung berapa jumlah kuantitas dalam setiap pembelian bahan. Berapa sih kuantitas yang harus kita beli gitu. Nah, untuk model EQ ini menghitung persediaan optimal dengan secara eksplisit masukkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ini secara tidak langsung. Jadi ketika kita mau menghitung persediaan, maka di dalamnya sudah termasuk biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Nah, itu model EOQ. Nah, model ini akan mencari jumlah kuantitas yang optimal ya, sehingga bisa meminimalkan total biaya persediaan. Jadi bukan Q yang minimal, bukan Q yang maksimal, tetapi yang optimal. Kalau sesuatu sudah optimal, maka biaya juga bisa dilakukan secara efisien dan juga efektif. Nah, total biaya ini diidentifikasi sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Sama ya. Biaya dipesan, barang datang, lalu kemudian disimpan, lalu dijual. Tuh. Sorry. Iya, di sini. Sorry. Nah, sampai sini lanjut ke biaya persediaan dalam perhitungan. Tadi ada biaya pemesanan, biaya order, kemudian total biaya simpanan, dan total biaya persediaan. Nah, biaya pemesanan ini dihitung berdasarkan berapa kali banyaknya kita melakukan pemesanan. Nah, kalau total biaya simpanan ini dihitung sebagai biaya simpan per unit. Misalkan kita berapa sih biaya simpan per unit dari mobil yang kita sediakan atau dari garam yang kita simpan di gudang itu tuh per unit, bukan per bulan, tapi di sini udah masuk per unit. Nah, kemudian di sini total biaya. Jadi di sini penjumlahan dari total biaya pemesanan tadi ditambah total biaya penyimpanan itu ditambahkan. Nah, rumusnya adalah EOQ itu akar 2 kali jumlah pembelian dikali biaya setiap kali pemesanan. Kenapa 2? Yang seperti saya sebutkan beberapa juga di pertemuan sebelumnya, 2 itu adalah dilipat gandakan. Jadi segala sesuatu itu udah di backup sama 2 backupnya. Jadi lebih kuat gitu. Kemudian 2 RS dibagi dengan biaya simpanan tahunan dalam rupiah. Tuh. Lalu kalau bisa juga C itu kan Q per 2 ya, Q per 2. Biaya itu kan jumlah kuantitas per 2 dikali dengan harga. Tuh. Lalu itu rumus. Nah, di sini setelah kita punya persediaan, gimana caranya kita menentukan titik pemesanan kembali? Yang artinya apa? Misalkan nih kita dibutuhkan waktu selama 5 hari dari pesanan dikirimkan atau namanya ada lead time di sini. Lead time sehingga kita sebagai manajer persediaan misalkan bisa menentukan kapan sih kita harus melakukan pemesanan. Jangan sampai bahan mentah kita udah habis kita baru mesan, nggak bisa gitu. Kita harus ini kira-kira 5 hari lagi udah habis nih barang mentah, bahan mentah, berarti harus order. Jadi gitu ya, tapi juga bukan kira-kira, tapi memang dari data.
Kemudian kalau sudah berjalan, maka kita bisa memberikan kepastian 100% bahwa barang bahan mentah akan selalu ada. Gitu. Meskipun kadang keputusan itu juga tidak pasti ya, karena terkait dengan manajer keuangan. Karena manajer persediaan ini kan juga mengikuti manajer keuangan ya. Jadi kalau keuangannya nggak ready juga nggak bisa. Tuh. Nah, misalkan nih pada besi ya. Nah, ini konsep persediaan besi atau safety stock. Nah, persediaan besi itu ditujukan untuk mengantisipasi perubahan yang tidak diperhitungkan. Misalkan ada terjadi perubahan lead time, misalkan karena selama lead time-nya awalnya 7 hari, ternyata berubah menjadi 7 hari. Nah, akhirnya barang itu bahan-bahan belum jadi tadi mengalami out of stock. Nah, bahaya ya kalau out of stock itu kan kita jadinya mubazir ya, karena nggak produksi 2 hari itu luar biasa, jadinya luar biasa kerugiannya. Harusnya bisa menghasilkan, padahal biaya fixed cost tetap ada. Tuh. Dan juga pelanggan akan kabur ya, karena kita nggak bisa melayani pelanggan. Itu ada perubahan lead time. Kemudian ada perubahan tingkat penjualan. Nah, ini misalkan kita udah pesan, lalu tingkat penjualan melonjak, tetapi lead time-nya tidak berubah. Persediaan kita habis nih. Jadi kita tidak, jika kita punya persediaan besi atau persediaan yang memang ada disiapkan gitu, maka kita bisa memenuhi kebutuhan tadi diambilkan dari persediaan besi. Tetapi tentu ya biaya simpan akan meningkat kalau kita punya banyak persediaan. Nah, ini latihan EQ. Contohnya itu bahan PT Abadi itu mau membutuhkan bahan baku 24.000 unit, harganya 2.000. Lalu biaya pesannya 150.000, sedangkan biaya penyimpanannya 25%. Lalu berapa jumlah pesanan paling ekonomis atau paling optimum? Berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam 1 tahun? Kemudian apabila lead time-nya ialah 2 minggu, kapan harus reorder? Jika diasumsikan 1 tahun 50 minggu. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Akar yang ini atau ini. Ya. Akar 2RS dikali berapa tadi? C ya, atau C itu Q per 2 Q per 2 kali P. Nah, 2 dikali R-nya berapa? 240. Kemudian S-nya per Q per P 240. Oke, RS-nya tadi apa? Jumlah pembelian. Ini harusnya 240.000 ya. 240 unit. Kemudian di sini adalah biaya nih, cost. Kemudian 2.000-nya tadi adalah harga P. Kemudian biaya penyimpanannya cost 25%. Berarti yang pertama dulu 12.000 unit. Jumlah berapa jumlah ya, jumlah yang paling ekonomis tuh 12.000 unit. Jadi sebenarnya 12.000 unit kan yang dibutuhkan tadi 24
24.000, tetapi ternyata setiap kali pemesanan itu maksimumnya 12.000 unit aja. Jadi bagaimana kalau itu pemesanannya dilakukan perusahaan dalam setahun? Nah, tinggal dibagi aja nih, 240 unit ya, kebutuhannya dibagi dengan jumlah pesanan ekonomis, berarti dia selama 1 tahun itu dia harus memesan sebanyak 20 kali. Kenapa? Karena dia optimumnya itu memesannya sebanyak 12.000 aja. Nah, kalau 1 tahun itu 360 hari, maka pemesanan dilakukan perusahaan 360 hari dikali 20. Berarti dia memesan setiap 18 hari sekali. Itu latihan untuk UQ. Nah, ini tambahan sistem pengendalian persediaan. Ada metode ABC. Kalau ini menggolongkan persediaan nilai dan kuantitas ya, sehingga manajer keuangan bisa fokus kepada pengendalian yang paling dibutuhkan, persediaan yang paling dibutuhkan, karena digolongkan berdasarkan nilai dan kuantitas. Nilainya ternyata yang paling tinggi misalkan barang A, berarti barang A dulu. Kalau nilainya barang C, ya barang C dulu. Gitu, metode ABC. Kemudian just in time. Di sini kita menjadikan tingkat persediaan itu menjadi 0. Jadi ini di Jepang ya, kalau udah persediaan 0 baru mereka memproses barang baru gitu. Luar biasa nih just in time. Jadi dalam sistem just in time ini bahan yang dibutuhkan datang hanya beberapa jam sebelum masuk proses produksi. Kenapa just in time? Hanya waktu itu gitu. Jadi ketika mau diproduksi barang datang, jadi fresh. Nah, kemudian sistem pengendalian dengan komputer. Nah, kalau komputer ya udah pasti ya lebih mudah gitu. Yang penting persediaan di awal itu tercatat dengan baik. Lalu juga ketika ada barang terjual, otomatis si komputer harus langsung dicatat gitu. Kalau persediaannya menyentuh batas tertentu, komputer akan otomatis memesan kepada supplier. Kemudian sistem semacam ini dikenalkan lebih lanjut menjadi MRP, Material Requirement Planning. Nah, dalam sistem ini sudah ada sistem gimana sih persediaan itu dikoordinasi dengan kebutuhan produksi. Jadi komputer itu akan melakukan aktivitas pesan ketika sudah persediaan itu berkurang. Jadi dia menghasilkan jadwal untuk memproduksi dan kapan si produksi itu akan datang. Nah, itu tadi terkait manajemen persediaan. Sebenarnya kalau manajemen persediaan ini dan manajemen keuangan, manajemen kas itu ada ya di Monsom Sim Game itu, nanti saya kenalkan ya ke kalian. Oke, sekian untuk hari ini. Salah hilap dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.